Selamat datang ke channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO saham koin. Nah, kalau kita lihat, ternyata nggak kena suspend sama sekali. Tapi, habis ternyata kebuka teman di jam 9 lewat 5 menit kalau nggak salah. Kebuka, habis itu nggak lama tuh langsung dikunci, kembali dia teman-teman. Nah, harusnya sih hal ini kena suspend. Mungkin ya bandar kelupaan menemboknya, nggak taunya ya kebuka dia teman-teman. Dan juga hal ini volume transaksi itu lumayan besar teman-teman dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kalau kita lihat sih masih mending volume transaksi untuk saham CDA ya banding ke koin lumayan besar banget teman-teman untuk nama tuh volume transaksinya. Tapi meskipun volume transaksinya besar, itu kalau saya hitung sih berapa nih, 2,3 juta lot, artinya baru 11% lah atau 10% dari jumlah saham yang ditawarkan teman-teman kalau kita hitung dari sebelum-sebelumnya teman-teman itu. Nah, hal ini ditutup di 735, naik 145 poin, itu 24,58%. Ya, kalau kita lihat sih pada saat open di 735, artinya opennya teman-teman. Tapi kebuka dia di jam 9 lewat 5 menit. Hacknya juga teman-teman. Sempat low-nya itu di 685. Nah, sempat ke 685. Habis itu ada yang narik garis ke atas langsung naik lagi deh teman-teman. Kalau kita lihat untuk temboknya 1,2 juta lot teman-teman, dengan volume transaksi mencapai 2,3 juta lot, dengan value transaksi mencapai 169 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat untuk saham koin ini teman-temannya, ya jadinya kalau sudah kebuka yang pastinya nggak tahu cukup menarik ya itu. Tapi meskipun kebuka tapi kelok lagi deh teman-teman. Ya mungkin kalau kita lihat untuk studi kasus seperti blog, pesat, dia buka langsung tutup lagi, tapi besok itu masih akan lanjut lagi. Apakah akan seperti itu untuk koin? Nah, harapan saya cuma satu teman-teman. Apa itu? Disuspend, masuk ke FCA. Kalau masuk FCA itu cukup menarik, karena volume transaksi nanti nggak terbesar teman-teman, pastinya akan kecil teman-teman. Itu yang perlu dicatatkan teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk nama tuh saham koin ini ya apa nama tuh ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu siapa sih yang akumulasi yang dapat banknya. Nah, sedangkan kalau kita untuk CDA yang dapat bank itu adalah si MG teman-teman. Nah, apakah koin juga si MG juga dapatnya? Mari kita lihat dulu untuk bakas samarinya. Nah, kalau kita lihat sih tembok 1,2 juta lot ini masih oke lah teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat sih bayarnya ternyata U. Nah, ada U juga yang akumulasi. Oke, kita lihat dulu untuk dari booknya. Tekanan jual kuat ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat sih untuk time-nya lumayan juga teman-temannya, ada buangan lagi berapa kali saya perhatikan sih itu. Oke, kita lihat untuk boko flow-nya. Ini dia teman-teman, ada XL, ada MG sama US. Nah, kalau kita lihat sih DL sama LF ini kuat banget teman-teman, buangan teman pada saat pagi tadi. Nggak tahu sih punya bang lumayan juga pastinya. Oke, mari kita lihat dulu untuk bakas samarinya. Nah, kalau kita lihat untuk bakas samaria teman-temannya, MG ternyata dapat bang lagi deh teman-teman. Di CD dapat, di koin juga dapat sebanyak 20,7 miliar. Lumayan besar juga teman-teman. Yaitu 281.000 lot. FX-nya di 733. Artinya pada saat jatuh itu si MG teman-temannya makannya. Itulah kenapa kalau kita sih das banget teman-teman. Si MG itu makannya itu. Lalu ada ES yaitu sebanyak 15,4 miliar, yaitu 210.000 lot teman-teman. Lumayan juga ya ES ini akumulasinya. Lalu ada XL 6,4 miliar yaitu 87.000 lot. Lalu CC, YB dan lain-lain kalau kita lihat teman-teman itu. Nah, yang jualan adalah DL, LF, AZ, AO, SC ya. Seperti si retail banyak kual juga teman-teman. Nah, MG juga ada kual nih teman-teman. Nah, MG kual ada akumulasi juga teman-teman. Kalau nggak salah sih MG kemarin itu di tanggal 18 itu ada dapat bank ya teman-temannya. Tapi belum sih. Yang saya lihat sih MG itu dapat barangnya pada saat di pasar nego dia teman-teman itu. Nah, ini scalping aja nih, buang barang langsung dinaikkan lumayan dia teman-teman cuan. Nah, XL juga sudah buangan teman-teman kalau kita lihat. Ini kalau kita lihat untuk GOS ya, lumayan juga sih 287.000 lot. Ya banyak juga sih buangannya teman-teman kalau kita perhatikan. Retail banyak juga hal ini kual teman-teman kalau kita lihat. Itu. Ya mungkin karena nggak lagi ya sudah jualan. Kalau kita sih bandar sudah kual ya, 61.000 lot. Mungkin masih ada lagi teman-teman. Lalu bandar IN juga sudah kual teman-teman itu. Nah, KI ada juga ya, tapi kecil sih. Dan juga saya sih ada KI asing ini teman-teman.
ada yang beli juga kecil juga. Jadi kalau kita lihat sih ya, kita MG yang nampung, nggak tahu apakah MG akan buang pada saat misalkan open market. Nah, misalkan besok tahunnya nggak kena suspend lagi untuk koin CDA, pastinya koin akan ini teman-teman, quality banget kalau misalkan nggak nama tuh lock A deh teman-teman. Itu ya seperti tadi aja, A-nya aja kebuka deh teman-teman. Ya saya harap sih untuk besok tuh ya kena suspend, dan masuk ke FCA. Kalau masuk FCA itu cukup menarik banget teman-teman. Ya mau buang bank itu pasti susah banget teman-teman, mau nampung juga susah banget. Itulah kenapa saya tertarik untuk masuk FCA. Tapi ya kita nggak tahu nanti teman-teman apakah kena suspend. Ya komunikasi besok tuh pasti kena suspend dan juga masuk ke FCA application. Ya mungkin hal ini BI itu agak terlambat aja sih untuk update-nya teman-teman itu. Nah kalau misalkan dia masuk FCA nanti, ini dia teman-teman. Kalau kita untuk koin, nah hal ini kan sudah sig pegel teman-temannya di 735. Nah kalau masuk FCA ya 805, 855, 970. Nah nanti saya akan juga di sini ya teman-temannya FCA hari kelima, yaitu sudah 1000% dan juga ke 1100 untuk harganya. Apakah ke sana kita lihat nanti teman-teman itu. Nah apalagi ya kalau kita lihat sih untuk kripto aja lumayan ame teman-temannya, nama tuh perdagangannya, volume transaksinya. Apalagi kripto lagi lumayan naik banget teman-teman itu. Hasil sih berdampak juga ke nama tuh IPO saham koin ini teman-teman itu. Nah jadi kalau menurut teman-teman gimana untuk saham koin ini? Ya komunikasi masih cukup menarik teman-teman, meskipun diakumulasi oleh MG. Ya tetap kita pantau aja teman-teman. Ya kalau kita lihat sih sudah ininya value nya aja sudah 184 miliar, artinya sudah 2,6 juta lot teman-teman. Artinya bank itu sudah keluar untuk nama tuh volume transaksinya itu. Ya meskipun gitu, selagi Android itu belum jualan, itu masih cukup menarik banget teman-teman. Itu dia. Nah jadi kalau menurut teman-teman gimana untuk saham koin ini? Saya harap sih besok tuh kena suspend dan juga persiapan masuk FCA. Kalau nggak kena suspend, mungkin saya akan lihat lagi seperti tadi dadakan teman-teman untuk kita pantau lagi untuk IPO saham koin dan juga CDA. Tapi saya seperti sih yakin besok akan kena suspend. Mari kita lihat besok ya teman-teman itu. Ya saya harap sih untuk koin ini masuk ke FCA biar gak nama tuh quality banget nanti transaksinya itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham koin ini. Jadi kamu dan teman-teman gimana? Apakah teman-teman masih hold atau teman-teman sudah jualan? IPC aja yang penting cuan, karena ya kalau kita perhatikan sih sudah lumayan banget teman-teman untuk nama tuh kenaikannya itu. Ya mau kita sih masih akan berlanjut untuk mengalami kenaikan ya, karena kalau kita sih bawangkan hari pertama sih masih oke aja sih, selagi nama tuh volume itu nggak nama tuh besar banget. Itu aja. Sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.